وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام شيء لله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati terutama ibu-ibu majelis taklim Islamik baik yang di dalam maupun di luar. Yang saya hormati Ustaz Adi Marwan dan bapak-bapak dan saudara-saudara yang hadir pada majelis taklim di rumah kami. Niat ini memang bukan baru sekarang ini. Kami mengadakan majelis taklim khususnya ibu-ibu ataupun bapak-bapak sejak Abah Padol ya Ustaz. Sudah ada Ustaz Ali Karim dari Masjid Lautse Pasar Baru. Beliau adalah Ketua Umumnya Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, tapi disebut PT. Kebetulan beliau ini putra satu-satunya dari Haji Karim Oe Ching Hin. Pak Haji Karim Oe Ching Hin ini adalah besan Abah mengambil anak ataupun abang saya yang tertua Haji Insinyur Mahyar Helmi Nasution. Tapi beliau waktu itu tidak lama, berumur 47 tahun, dipanggil Allah. Jadi beliau inilah sekarang menjadi saudara saya. Karena kalau dibilang Pak Yunan tuh yang Islam tuh hanya satu anaknya. Kok jadi satu? Iya, yang lain belum Islam. Karena yang Islam itu baru Islam Akbar, adik saya. Karena Abah Hamumi itu punya anak 9, 3 laki-laki, 6 wanita. Saya nomor 3, abang yang tertua nomor 1, adik yang nomor 3, adik laki-laki nomor 3, yang nomor 5 itu namanya Islam Akbar Nasution. Jadi beliaulah yang menapalkan bahwa kita ini, saya ini belum Islam. Dan Islam Akbar yang belum Islam. Ya alhamdulillah, masalahkan Bung Ai. Inilah majelis taklim kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran bekal kita bersama menghadap Allah. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bisa kita serap, kita amalkan, kita kerjakan dengan baik, dan bisa kita teruskan kepada keluarga, anak, cucu, dan saudara-saudara kita. Amin. Terima kasih untuk ibu-ibu semuanya, khususnya Mbak Adi dan Ustaz Saifudin, ada Pak Salam juga di sini. Dari anggota Dewan Syariah Nasional MUI serta Dewan Pengawas sejumlah lembaga perbankan syariah. Di luar itu, beliau juga giat menulis, memberikan pelatihan, dan menjadi dosen tamu di berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Masya Allah, tabarakallah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kita sebentar aja ya karena Jumatan. Yang penting ilmunya nyampe, benar ya? Kalau panjang-panjang itu kagak ingat loh. Yang seperti biasa kita akan kasih banyak kuis ya. Siap-siap jawab kuis. Yang bisa jawab kuis angkat tangan apabila jawabannya benar. Bentar. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan kemuliaan manusia itu terletak pada 3 hal. Oke. Yang pertama, Imam Syafi'i mengatakan kemuliaan manusia itu terletak apabila kita bisa menyembunyikan kemiskinan kita, kefakiran kita, sehingga orang sekeliling kita selalu melihat kita sebagai orang yang selalu berkecukupan. Udah hidup emang
memang begitu. Rasulullah SAW mengatakan orang yang kaya raya bukanlah orang yang banyak hartanya, tapi orang yang kaya raya adalah orang yang memiliki rasa cukup di dalam dirinya. Benar-benar. Bukankah Allah berfirman, bocah. La in syakartum siapa yang dapat mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatku padanya. Amin. Udah syukurin aja hidup. Yang penting bukan kaya raya, yang penting hidup berkah, benar nggak? Itu sebabnya Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa yang terkenal sekali di Indonesia nih. Tapi di sini jadi doa mau makan. Allahumma barik lana Fima razaqtana wa qina adzabannar. Udah dipilih dia. Nah, paham kan bedanya saf depan sama saf belakang? Wahai Allah, berkahilah seluruh rezeki yang Kau berikan kepada kami dan lindungi kami dari siksa api neraka ini. Hidup kayak begitu aja dah. Ya dah. Berkahannya dah. Dalam ilmu tasawuf disebutkan rezeki yang paling rendah itu harta. Gitu ya. Mengapa rezeki paling rendah itu harta? Karena Rasulullah SAW mengatakan hartamu baru menjadi rezekimu apabila engkau lakukan 3 hal. Yang pertama, harta itu engkau ambil, engkau berikan makanan. Makanannya makan, masuk perut, keluar jadi kotoran, baru jadi rezeki. Itu makanan, minuman. Kalau belum kita minum, kalau belum kita makan, belum jadi rezeki. Baru namanya makanan, benar ya? Yang kedua, kata Rasulullah SAW, kalau harta itu kita ambil, kita beliin barang. Baju, celana, jam tangan, rumah, mobil, motor, segala macam kita pakai, kemudian usah, baru dia jadi rezeki, benar ya? Tapi kalau belum kita manfaatkan, belum jadi rezeki, benar nggak? Dan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, hartamu baru menjadi rezekimu apabila harta itu engkau ambil, engkau sedekahkan. Inilah yang akan kekal dalam kehidupanmu di dunia dan di Orang dari tunjuk dia. Yang kedua adalah Imam Syafi'i. Yang pertama ini adalah kemuliaan manusia terletak ketika kita mampu menyembunyikan kemiskinan kita, kefakiran kita, sehingga orang sekeliling kita selalu melihat kita sebagai orang yang selalu berkecukupan. Oke? Yang kedua kata Imam Syafi'i, kemuliaan manusia terletak ketika kita mampu menyembunyikan kekecewaan kita, penyesalan kita, kemarahan kita, sehingga orang sekeliling kita selalu melihat kita sebagai orang yang selalu redha atas apapun yang terjadi pada diri kita. Gitu. Redha aja lah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sama saja engkau mau redha apa enggak redha, tuh musibah tetap datang. Benar ya? Benar. Kita naik motor nih ditabrak. Lu redha enggak redha, emang lu udah ketabrak. Sama. Umar bin Khattab mengatakan, kalau engkau redha akan musibah yang menimpa dirimu, itu engkau mendapat pahala yang besar atas keredoanmu itu. Kalau engkau tidak redha akan musibah yang menimpa dirimu, itu engkau mendapat murkanya Allah karena engkau tidak redha dan musibahnya tetap juga datang. Betul kan ini? Redha aja lagi, betul. Udah namanya hidup. Allah nggak pernah janji hidup kita bakal mudah, nggak ada men. Tapi Allah janji kepada kita. Kesini. La yukallifullahu Nafsan Oh iya Mbak ya. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Allah tak pernah kasih cobaan kita yang kita gak sanggup untuk nanggungnya, benar gak? Bahwa hidup susah dari dulu juga susah lah, benar gak? Waktu kecil kita belajar jalan kurang susah, apa yang benar gak? Jatuh, bentok, benjol, benar gak? Naik sepeda, jatuh, baret, benar gak? Biasa aja, tenang-tenang aja, belajar berenang, dalam air, biasa aja sampai sekarang. Covid kemarin, ya, hidup juga, benar gak? Udah jalanin aja itu, benar gak? Yang ketiga, terakhir nih, kata Imam Syafi'i,
Kemuliaan manusia terletak ketika kita mampu menyembunyikan kepiluan hati kita, kesedihan hati kita, sehingga orang sekeliling kita selalu melihat kita sebagai orang yang selalu bahagia. Ini sakit. Lamaan mana sehat kita sama sakit kita, benar nggak? Susah hidup. Lamaan mana susah sama bahagia kita, benar nggak? Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran. Fabi ayyi alahi mana lagi yang mau kita dustakan ya? Udah deh. Hidup susah-susah dikit biasa deh, bener nggak? Nggak mati juga, bener nggak? Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, dan tidak akan aku jamin rezeki kalian sampai ajal tiba. Udah dah. Ini itu bener. Pokoknya dalam hidup sudah mampu kita mampunya di mana jalanin aja, bener. Oke? Walaupun kita ilmunya tipis, walaupun kita ilmunya kurang, walaupun amal ibadah kita kurang, nggak apa-apa dah. Kalau lakukan 3 hal ini, insya Allah. Inilah kemuliaan manusia menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Oke? Imam Junaid Al-Baghdadi. Habis ini selesai ya. Yang penting ada ingat ilmu ya dah, benar dah. Yang banyak ingat, benar dah. Ingat ya, Imam Syafi'i bilang ya, 3 ya. Sembunyikan kemiskinan, kefakiran kita sehingga orang selalu melihat kita sebagai orang yang berkecukupan. 2, sembunyikan kekecewaan kita, penyesalan kita, malah kita sehingga orang selalu melihat kita sebagai orang yang selalu redha. Yang ketiga, sembunyikan kesedihan kita, kehidupan kita sehingga orang selalu melihat kita sebagai orang selalu bahagia. Oke? Walaupun ilmu kita sedikit, walaupun amal soleh kita sedikit, Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan Allah akan mengangkat derajat kita. Walaupun ilmu kita sedikit, walaupun amal kita sedikit, kalau kita lakukan 4 hal ini. Oke. Habis ini selesai, oke? 4 hal ini, oke? Yang pertama, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, jalani hidup dengan penuh kesabaran. Udah ditulis. Jalani hidup dengan penuh kesabaran, benar nggak? Iya. Sabar nggak sabar hidup kayak begitu, benar nggak? Ya. Yang kedua kata Imam Junaid Al-Baghdadi, jalani hidup dengan penuh kesederhanaan. Hidup yang sederhana aja, men. Jangan hidup salah sendiri, jalan aquarium. Ngapain jauh-jauh? Yang belum Belum banyak. Yang ketiga kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Yang pertama tadi apa? Yang pertama sabar. Yang kedua sederhana. Yang ketiga kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Sudah itu ya. Jalani hidup dengan penuh kemurahan. Murah hati, benar ya? Murah hati. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, sebarkan kasihku di muka bumi, maka engkau akan dikasih oleh yang di langit. Tolonglah saudaramu di muka bumi, maka engkau akan ditolong oleh yang di langit. Tutuplah aib saudaramu di muka bumi, maka aibmu akan ditutup oleh yang di langit. Benar ya? Hidup yang sabar, hidup yang sederhana, hidup yang murah hati. Yang keempat, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, Ini belum. jalani hidup dengan akhlakul.
Udah habis. Tanya. Qul huwallahu. Gambar. Baik Bapak sekalian, ingat ya 3 pesan Imam Syafi'i tadi, ada 4 pesan Imam Junaid Al-Baghdadi. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menggugurkan dosa-dosa kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup ini, memasukkan rasa ridho ke dalam diri kita, meringankan semua persoalan-persoalan hidup kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi seluruh kita. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Keluarganya dalam lindungan Allah, oleh Allah. Alhamdulillah. Baik, karena masih ada waktu, maaf Ibu. Saya barusan dibisikin sama Opung, katanya boleh disambung sama Ustadz Saifuddin. Ya, ibu-ibu jangan mau foto juga ya, karena kemungkinan Pak Ustadz mau ngisi khutbah juga di masjid yang lain. Mohon maaf lahir batin ya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Jazakillah khair. Barakallahu fi. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Syukran. Habis pengajian langsung makan. Dapat pas-pasan. Di sana kosong tuh pada. Soalnya backlight ini backlight. Sini bisa nggak? Bisa. Apa? Anggaran dari sini. Putar. Belakang kosong Nggak bisa ngam. Gimana? Saya lagi video. Terus. 1, 2, 3. Lagi. Kalau ada video teman